Baik ya, ini saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini sinkronus sebelum menghadapi UTS ya, materi yang terakhir. Dan harapan saya Anda sudah mendownload materi dari saya untuk yang keputusan taktis, untuk yang MS Word-nya. Oke, ini saya share screen dulu untuk pengambilan keputusan taktis. Apa sih taktis itu? Jadi kan kata kuncinya taktis ya. Taktis adalah, ini kita cari dulu halaman awalnya. Ya, mungkin Mbak Clara, Alverina bisa dibacakan keputusan taktis seperti Bisa. pengertian dari keputusan taktis. Pembuatan keputusan taktis. Pengertian pembuatan keputusan taktis. Pembuatan keputusan taktis, tactical decision making adalah pembuatan keputusan yang didasarkan pada pemilihan di antara beberapa alternatif dengan pertimbangan waktu yang segera dan tujuan yang terbatas. Ya, kata kuncinya apa, Mbak? Ya, Bu? Kata kuncinya, taktis itu berarti di dalam membuat keputusan yang seperti apa sih taktis itu? Dengan cara alternatif. Iya, taktis Dengan itu pertimbangan. Anda diminta untuk memilih beberapa alternatif. Jadi pilihannya banyak, Anda sebagai seorang akuntan manajemen harus memilih salah satu dengan pertimbangan waktu yang segera. Artinya harus segera diputuskan. Jangan lama, harus cepat diputuskan gitu. Oke. Bagaimana sih cara menentukan pengambilan keputusan taktis? Ini langkahnya banyak. Ya, yang pertama apa, Mbak Clara? Mengidentifikasi masalah. Ya, sudah dibaca ya. Di sini perusahaan apa nih yang sedang bermasalah? Perusahaan Katulistiwa yang Ya, bergerak di bidang masalahnya produksi apa? elektronik. Masalahnya apa? Dalam menampung orderan, Bu. Nah, orderannya kenapa? Over gimana ya? Nah, Kekurangan orderannya gudang buat banyak. menyimpan. Orderannya banyak. Iya. Namun, Sehingga gudang yang dibuat penyimpan itu kayak kurang gitu, Bu. ya, berarti kekurangan apa ini? Tempat produksi. Ya, kekurangan tempat produksi. Kan masalahnya itu kan. Setelah tahu masalahnya, kemudian yang kedua adalah kita bikin alternatif. Solusinya apa? Pilihannya banyak. Ada Solusinya berapa membangun pilihan? fasilitas baru, menyewa fasilitas yang lebih besar, menyewa fasilitas tambahan, menyewa gudang. Ya, 5 alternatif ini harus Anda pilih salah satu dalam waktu yang singkat. Itu namanya taktis. Sampai sini paham ya, Mbak Clara? Oke, cukup ya. Sekarang saya minta Mbak Selvi. Mbak Selvi, setelah diketahui 5 alternatif ini, kemudian langkah selanjutnya apa Mbak yang C, Mbak? Anda harus membandingkan apa? Apa dengan apa? Mengidentifikasi biaya dan manfaat. Ya, biayanya harus lebih apa, Mbak? Biayanya harus lebih besar dari manfaat yang diterima. Biayanya harus lebih gede. Gede apa kecil? Kecil. Iya, jangan keliru ya. Biaya itu pengen yang paling kecil, namun manfaatnya yang paling besar. Jadi kebalikannya ya. Nah, setelah Anda identifikasi biaya dan manfaatnya, kan Anda bisa membandingkan. Ya, pilihan dari 1 sampai 5 dicontohkan ini milih nomor berapa, Mbak?
1 sampai 5 ya. Di kasus saya pilih nomor berapa? Maaf Bu, suaranya putus-putus. Ya. 1 sampai 5 kan sudah Anda cari analisis ya, alternatifnya. Kemudian dari 1 sampai 5 Anda pilih nomor berapa? Ya dengar, Mbak? Oke, mungkin Fasilitas ganti. Fasilitas apa? Fasilitas keempat yaitu menyewa gudang. Oke, 4 ya pilihannya ya. Mbak Fiza sekarang, milih nomor berapa Mbak Fiza? 4? Menyewa gudang Menyewa gudang itu Menyewa. 4? yang keempat. Yang keempat. Ya, biaya dan manfaat masing-masing solusi harus dianalisis satu persatu. Kemungkinan solusinya itu bisa nomor 4 dan nomor 5. Ini kan dua pilihan yang harus Anda pilih kan ya. Karena 1 sampai 3 ternyata tidak memenuhi kriteria. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan sebaiknya memilih membeli komponen dari pemasok. Nah, kalau dari ceritanya di sini, kalau mau membeli komponen itu pilihan yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima. Kelima Bu. Ya, Yang kalau dari kelima. solusinya ya kelima, yaitu memproduksi sendiri dengan menyewa Nyewa gudang. gudang. Itu poin kelima ya? Poin kelima ya itu ya? Masa? Kan poin kelima itu membeli komponen. Poin keempat, Bu, keempat Bu, keempat. Keempat. Apa ya? Coba kita cek ya. Ya. Karena di nomor 5 itu kan Anda membeli sendiri, ya kan? Kalau membeli sendiri itu faktor kualitatif juga harus diperhatikan. Kualitas produk pemasoknya. Apakah ketika Anda membeli dari luar, itu produknya sama nggak dengan produk yang Anda produksi dan seterusnya. Nah, saya masuk ke tahap akhir aja deh. Mungkin bisa ganti ke Mbak Adelia, ya. Coba bacakan yang F. F. Memilih alternatif yang memberi manfaat terbesar. Tahap akhir dari proses ini adalah memilih alternatif yang mampu memberikan dampak besar bagi perusahaan. Perusahaan sebaiknya memilih alternatif yang keempat, yaitu dengan menyewa gudang dan memproduksi komponen sendiri. Nah, Anda bisa menentukan nomor 1 sampai 5 berarti nomor 4 kan ya? Itu dengan alur yang seperti tadi. Dari A sampai E baru bisa menentukan yang F. Nah, itulah yang namanya pengambilan keputusan taktis. Nah, di dalam pengambilan keputusan taktis, kita juga mengenal yang namanya biaya relevan, yaitu biaya masa depan yang berbeda di antara berbagai alternatif. Jika biaya masa depan jumlahnya sama untuk berbagai alternatif, maka biaya tersebut tidak memiliki dampak terhadap pengambilan keputusan atau disebut biaya tidak relevan. Nah, saya masuk ke aplikasinya aja deh. Masih Mbak Adelia ya. Ada berapa macam Mbak di sini? Ada berapa 4. teknik? 4. 1. Keputusan membuat atau membeli. 2. 2. Keputusan mempertahankan atau menghentikan suatu segmen atau lini produk. 3. 3. Menerima suatu pesanan khusus di bawah harga normal. Ya, terakhir. 4. Memproses lebih lanjut produk bersama atau menjualnya pada titik pisah. Oke, akan kita urai satu persatu ya, sehingga masing-masing aplikasi tadi harus Anda pahami. Yang pertama kita akan mengulas yang keputusan apa, Mbak? Keputusan membuat atau membeli. Ya, saya contohkan. Ini perusahaan apa, Mbak? Perusahaan es krim merek Cornelia. Ya, produknya apa berarti? Es krim. Es krim kan macam-macam. Ini spesifik. Es krim yang seperti apa?
es krim yang ada batang kayunya sebagai Iya, yang ada pegangan pegangan kayunya itu ya. Nah, masalahnya apa sih es krim Cornelia ini? Dia punya masalah kan? Apa masalahnya, Mbak? Cari pemasok batang kayu. Ceritanya gimana nih? Es krim Cornelia gimana? Mau produksi es krim, cuman dia masih bingung kan ya? Batang kayunya bagaimana? Oke, Mbak. Batang kayunya mau diapain ini? Mbak siapa tadi? Mbak Fiza atau Mbak Adelia? Delia, Bu. Mbak Adelia, piye? Batang kayunya kenapa? Atau mungkin Batang Mbak kayu Hah? itu sangat fundamental dalam memproduksi es krim sehingga akuntan manajemen harus menentukan berapa biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit es krim. Ya, kalau dia butuh berarti caranya bagaimana? Mencari pemasok batang kayu dengan harga yang murah. Ya, selain mencari pemasok, dia punya alternatif apa, Mbak? Kan Memproduksi batang kayu tersebut sendiri. iya, berarti kan ada dua opsi ya, mau beli dari luar atau produksi batang kayu sendiri. Nah, biaya informasinya sudah ada ya, informasi biayanya. Kira-kira mau produksi berapa unit ini? Berapa unit? 2 juta unit es krim. Ya, untuk memproduksi 2 juta unit, itu biaya per unitnya ketemu angka berapa? Kalau yang sudah ada download itu saya bulatkan ya, ini saya perbarui tadi. Lihat dari slide saya aja Mbak, ketemu angka berapa? 43,25 ribu. Iya. Rupiah. Kalau Anda produksi sendiri, itu ketemunya adalah Rp43,25 biaya per unitnya. Ternyata ya, dia dapat tawaran dari luar, kalau beli aja dari luar, harganya berapa Mbak? Kalau beli dari luar? Rp42. Ya, lebih murah atau lebih mahal? Lebih murah. Nah, Anda mau pilih yang mana nih? Mau produksi sendiri atau mau Membeli. Mau beli. Kenapa pilih membeli? Karenanya harganya lebih murah daripada memproduksi sendiri. Iya, 43 dengan 42 ya. Anda pilih 42 ya. Ya. Ya, kita buktikan deh. Kita pakai yang namanya biaya relevan di sini, ya. Kita urai, kita analisis. Ada yang namanya biaya relevan dan biaya tidak relevan. Yang dimasukkan ke dalam pengambilan keputusan taktis itu adalah biaya yang relevan. Yang tidak relevan itu tidak kita masukkan ke dalam perhitungan. Ini ada berapa item, Mbak? Biayanya. Berapa item? 6 ya. Oke, dari 6 biaya ini akan kita analisis. Ada yang masuk dan tidak masuk ke dalam biaya relevan. Kita urai satu persatu. Sewa peralatan ketika membuat, kita ambil data dari atas saja ya. Bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP. Nah, di sini ada biaya pembelian. Ketika beli dari luar, itu kan berarti Anda tinggal mengalihkan. Ya, mau produksi berapa unit es krim? 2 juta. 2 juta. Per unitnya berapa rupiah? 42. 42 kali 2 juta. ketemunya? 84. Ya, sampai sini paham ya? Nah, perhatikan ketika kita membeli batang es krim, tentunya kan kita masih butuh tenaga kerja lagi. Kan nggak mungkin batang es krim tiba-tiba langsung jadi es krim, ya. Mbak Clara,
Kok enak sekali sih sambil makan. Ini kuliah loh. Ya, tolong diperhatikan yang lain ya. Oke. Yuk lanjut Mbak siapa tadi ya? Masih Mbak Adelia ya? Iya, Bu. Karyawan paruh waktu itu tugasnya ketika batang es krimnya itu sudah datang, kan dia butuh tenaga kerja untuk melanjutkan pembuatan es krim. Saya asumsikan di situ karyawannya pakai paruh waktu. Berapa unit? Berapa unit tadi Mbak es krimnya? 2 juta. 2 juta. Berarti ini per unit untuk karyawannya berapa Mbak? Berapa rupiah? 3 rupiah. 3 rupiah. Kalau sudah, kan ada biaya yang tidak masuk nih. Biaya apa yang tidak masuk Mbak berarti? Yang saya kasih tanda kuning. Overhead tetap umum. Iya, semua biaya-biaya tetap itu tidak dimasukkan ke dalam biaya relevan. Karena kalau biaya tetap itu kan artinya produksi atau tidak produksi itu pasti akan dikeluarkan. Sehingga itu tidak relevan. Sehingga biaya tetapnya nggak masuk ke sini. Kalau kita totalkan, ketika kita membuat sendiri, ketemu biaya totalnya berapa, Mbak? 83 juta rupiah. Ketika membeli? 90 juta. Iya, artinya lebih murah yang mana sih biayanya? Membuat sendiri. Nah, sekarang keputusanmu tadi apa? Membuat atau membeli berarti? Membuat. Nah, tadi katanya membeli. Ganti nih keputusannya. Iya, Bu. Ya, jadi akuntan manajemen itu kan ketika mengambil keputusan jangan plan-plan. Awalnya A, sekarang B. Itu nggak boleh. Ya, harus Anda analisis dulu baru bikin keputusan. Sampai sini paham ya? Paham. Oke, mungkin yang tadi kita diskusi bisa nulis di chat ya, saya masukkan ke dalam keaktifan. Oke, keputusan yang kedua, itu tadi kan yang membuat atau membeli. Sekarang kita masuk ke keputusan yang kedua. Mungkin saya ganti Mbak Rizky Eka. Mbak Rizky SK ya, Rizky Eka. Pengertiannya apa Mbak? Atau keputusan yang kedua, sebut dulu Mbak Rizky Eka. Keputusan apa yang kedua? Dibuka dulu Mbak, mood-nya Mbak. Keputusan mempertahankan atau menghentikan suatu segmen atau lini produk. Iya, apa sih segmen itu Mbak? Segmen merupakan anak perusahaan atau bagian dari perusahaan yang memiliki produk yang berbeda namun masih dalam satu perusahaan. Iya. Contohnya di situ, saya contohkan perusahaan apa? Perusahaan PT Indofood. Iya, segmennya apa saja itu Mbak? Terdiri dari Indomie, saus, kecap, dan sirup. Ada berapa segmen? 4, Bu. 4. Padahal segmennya Indofood tuh nggak hanya itu ya, banyak sekali loh segmennya. Dan yang lainnya ya, saya hanya memberikan contoh itu. Nah, masing-masing produk itu kan dia punya laba. Indomie punya laba, saus punya laba, kecap punya laba, sirup punya laba. Nah, ketika salah satu dari segmen tersebut ternyata ada yang mengalami kerugian, saya contohkan di sini ya. Masih Mbak siapa tadi? Mbak Rizka ya. Nah, yang mengalami kerugian itu segmen apa, Mbak? Segmen sirup. Rugi berapa? Rugi 9.500.000. Nah, yang mengalami keuntungan segmen apa? Yang untung segmen apa? Indomie,
Indomie sama kecap. Iya, berarti kan ada 3 segmen, salah satu segmen tersebut ada yang rugi. Nah, pertanyaannya kira-kira sirup ini mau dilanjutkan atau dihentikan? Pilih apa Mbak Rizky? Mau dipertahankan atau dilanjutkan? Mau dihentikan? Jawab dulu aja sebelum kita analisis. Nah, menurut Anda nih, sebelum Anda tahu analisisnya, kira-kira mau dilanjut atau dihentikan? Dihentikan. Kenapa dihentikan? Karena sudah rugi, Bu. Iya. Misalnya tahun ini rugi, tahun depan rugi, tahun depannya rugi, kan akan mempengaruhi laba gitu ya? Analisisnya ya? Iya. Ya, coba kita urai. Benar nggak sih sirup akan kita hentikan itu ternyata sangat berdampak nggak sih ke perusahaan? Bisa kita analisis ya. Di sini bisa pakai alternatif dulu. Kalau dihentikan, itu nanti kan pengaruhnya laba segmennya nanti bisa berkurang ya. Dengan cara apa? Kondisi yang pertama bisa promosinya digencarkan. Namun kalau promosi digencarkan nanti biaya promosinya akan meningkat, otomatis labanya juga berpengaruh. Atau opsi yang kedua, harga jualnya dinaikkan, pendapatannya meningkat, tapi konsumennya loyal nggak ketika harganya naik. Sekarang begini, Indomie sekarang harganya 2.002 Indomie. Sirup Indofood harganya 10.000 misal. Karena supaya tidak rugi, maka dinaikkan jadi 15.000. Kira-kira Anda sebagai seorang konsumen bagaimana? Mau beli lagi atau enggak? Nah, itu opsi yang kedua. Opsi yang ketiga, ketika dihentikan, itu nanti pengaruhnya apa? Nah, ini sudah saya tuliskan di sini. Ketika dipertahankan, ternyata dia dapat untung. Ganti deh. Ganti saya minta yang lainnya. Mbak Anastasia. Ya, Bu. Ketika dipertahankan, untung atau gimana, Mbak? Untung. Berapa untungnya? 540 juta. Ya, mungkin saya bisa share Excel-nya. Kan awalnya ini, ya. Dapat untung 380, kecap 102 dan seterusnya. Kita analisis di sini. Kita urai ya, supaya kelihatan. Ketika mempertahankan Indomie kecap sirup, itu kan pendapatannya kita ambil pendapatan yang utuh ya. 1925 di sini. Biaya variabelnya. Nah, kita bandingkan antara yang sebelum dianalisis dan setelah dianalisis, ada perbedaan hasil enggak? Kan ini sebelum dianalisis. Ini sebelum dianalisis. Setelah dianalisis ternyata ketemunya 540. Kalau dulu 453. Apa Mbak yang enggak masuk ke dalam analisis? Biaya apa? Masih Mbak siapa tadi? Saya kok lupa. Depresiasi. Depresiasi. Oke, ini saya kasih tanda merah ya. Kenapa depresiasi itu tidak masuk ke dalam analisis? Kayaknya di bawah materi saya ada itu di bawah tabel, ada pengertiannya. Kenapa depresiasi nggak masuk? Karena biaya depresiasi merupakan biaya terbenam. Apa sih biaya terbenam itu? Biaya depresiasi itu muncul karena sebenarnya kita tidak ngeluarin kas.
Ibaratnya kan ada biaya tapi kasnya nggak keluar. Nah, itu kita asumsikan biaya terbenam dan itu nggak relevan. Mau kita tidak ngeluarin kas kok, kita mengeluarkan biaya. Nah, itu tidak kita masukkan di sini. 540 ya. Oke, saya lanjutkan. Ketika menghentikan sirup, berarti untungnya berapa, Mbak? Menjadi berapa? 532.500.000. Oke, berarti lebih untung dipertahankan atau lebih untung dihentikan kalau seperti ini? Lebih untung dipertahankan. Kenapa? Karena lebih banyak untungnya selisih 7.500.000. Iya. Oke, saya kembali ke soalnya. Ini kan sudah ada analisisnya ya. Ketika pilih yang mempertahankan dapat untung 540, tapi ketika dihentikan maka dia hanya memperoleh keuntungan sekian. Nah, oke, cukup ya. Ganti ke keputusan yang selanjutnya, mungkin bisa ganti orang. Mbak siapa ini ya? Izanur Ulin. Sudah belum tadi? Belum, Bu. Belum. Oke, keputusan yang ketiga apa, Mbak? Menerima suatu pesanan khusus di bawah harga normal. Iya. Maksudnya gimana nih? Atau mungkin kita pakai soal aja deh ya. Oke. Ya, boleh. Perusahaan apa, Mbak? Saya contohkan perusahaan. Perusahaan apa? Ainun. Ainun. Produksinya apa? Kaleng buah segar. Minuman kaleng buah segar. Minuman kaleng buah segar. Nah, awalnya dia produksi berapa, Mbak? 200 kaleng dengan harga 15.000. Awalnya dia produksi berapa dulu? Oh, 1.000 kaleng. 1.000 kaleng. 1.000 kaleng itu asumsinya 75%. Berarti kapasitas produksinya masih sisa 25%. Dan 25% itu boleh digunakan untuk menerima pesanan. Terus harganya berapa, Mbak? 15.500. Ya, sebesar 15.500. Ternyata dia dapat tawaran apa, Mbak? Tawaran dari konsumen untuk memesan minuman kaleng buah segar 200 kaleng. Ya, itu berarti kuotanya masih memenuhi nggak 200 itu? Masih sisa ya, masih sisa 50 kan ya? Kan 1.250 harusnya. Harganya berapa, Mbak? 15.000. Padahal harga jual Anda berapa, Mbak? 15.500. Nah, mau nggak Anda menerima pesanan tersebut? Mau. Mau. Kenapa mau? Karena dia pesennya banyak, Bu. Banyak itu kan ada nominalnya. Iya, sebanyak 200 kaleng. Apakah berarti kan Anda melewatkan Rp500 ya? Harusnya kan bisa dijual 15.500. Ternyata Anda mau nerima dengan 15.000 aja. Berarti kan ada Rp500 yang terlewatkan dikali 200 kaleng ya. Anda masih tetap mau? Mau. Oke. Kita analisis satu persatu. Ya. Awalnya ya harga 15.500 dengan 1.000 unit kaleng itu biaya produksinya ketemu berapa, Mbak, di sini? 15.500. 15.500 itu harga jual atau biaya produksi? Harga jual. Harga jual. Pertanyaan saya kan biaya produksinya. Berapa biaya produksinya? 13.900. Iya, berarti Anda untung berapa sih ini? 1.600. Iya. Masih untung 1.600. Tadi Anda mau nerima dengan harga 15.000. ya, 15.000 aja masih untung berapa, Mbak? 1.100.
Oke, akan kita analisis lebih lanjut lagi. Ketika menerima maupun menolak. Oke, ini biaya apa saja sih yang nggak masuk? Itu berarti biaya yang tidak relevan. Nanti bisa Anda analisis sendiri, kira-kira biaya apa yang nggak masuk. Intinya biaya yang tidak relevan itu adalah misalnya biaya depresiasi, biaya tetap, itu nggak masuk di dalam biaya relevan. Kalau saya sudah sajikan seperti ini ya, Anda pilih menolak apa menerima berarti Mbak? Menerima. Kenapa? Lihat Karena mendapat tambahan laba. Dapat tambahan laba. Berapa tambahan labanya? Totalnya jadi 20.900.000. Tapi ketika ditolak? Tidak memiliki tambahan. Iya. Laba. Berarti kan dia nggak nambah labanya ya. Nah, Iya. keputusannya ditolak atau diterima berarti Diterima. diterima. Pakai. Itu keputusan yang ketiga. Jadi sudah ada 3 keputusan, Anda harus paham masing-masing keputusan dan kita akan masuk ke keputusan yang terakhir ya. Mungkin ganti ke yang lainnya. Oke, saya pilih siapa ini ya. Silahkan nulis di chat ya sambil saya input. Terakhir Mbak Iza ya. Maaf Iya, Bu, Bu. tadi saya salah NIM. Ya, bisa Yang tiga salah NIM. tulis di chat aja. Oke, saya ganti ke yang lainnya. Mbak Wiwit Puji mungkin. Yuk, kita pakai keputusan yang terakhir, Mbak Wiwit Puji. Apa Mbak? Keputusan. Memproses lebih lanjut produk bersama atau menjualnya pada titik pisah. Oke. Sekarang saya mau pakai contoh perusahaan aja deh. Contohnya apa Mbak? Perusahaan Sang Banana. Dia apa ini usahanya? Menjual produk buah pisang, sale pisang, dan keripik pisang. Iya, berarti macam-macam ya yang dijual ya. Sama-sama bahan bakunya apa? Pisang. Pisang. Di situ juga sudah ada harga jualnya, sudah ada kuantitinya. Dia pakai tipe ya. Kalau tipe 1 itu dia jual apa Mbak? 30.000. Enggak, maksudnya tipe 1 itu buah berupa apa? Dia jualan berupa apa? Buah pisang saja. Oke, kalau tipe 2? Sale pisang. Diolah menjadi sale pisang ya. Tipe 3? Keripik pisang. Keripik pisang. Nah, ternyata ya di Sang Banana itu dapat tawaran dari mana, Mbak? PT Buah Kaleng. Nah, mau bikin apa itu? Pisang Raja Kaleng. Pisang Raja Kaleng. Nah, pisang Raja Kalengnya ini kan berarti pakai buah kaleng, pakai yang model buah kan ya? Iya. Akan kita bandingkan kira-kira kita mau jual berupa buah atau berupa buah kaleng. Kan pilihannya gitu. Kita analisis satu persatu. Ini sudah ada asumsinya ya, jika jika dijual dalam bentuk buah segar, pisang Raja tipe 1 bisa menghasilkan 4.500.000. Dari mana Mbak 4.500.000? Dari? Harga jual dikali kuantiti. Ya, kan 4.500.000 di sini. Ya kan? Ya. Jika dijual dengan bentuk pisang kaleng, itu kira-kira dapat duit berapa? Nah, ini diasumsikan biaya tambahan per unitnya ketika bikin buah kaleng menjadi 10.000 ya, tambahannya ya. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan harus bisa menganalisis menggunakan biaya relevan. Ya, coba. Ketika
hanya dijual berupa buah, maka dia dapat pendapatan 4.500.000. Tetapi ketika memproses lebih lanjut, ini kenapa ketemu 11.600, Mbak? Atau mungkin saya lihatkan Excel-nya aja deh. Ya. Harga jual per unitnya berapa, Mbak, per kalengnya? 29.000. Iya. Terus jadi berapa kaleng tuh 15 lirang? 400 kaleng. Ya, berarti kan kita kalikan 29.000 dikali 400. Ketemunya 11.600. Ya, biaya pemrosesannya tadi butuh berapa? Setiap unitnya biayanya berapa, Mbak, per kaleng? 10.000. 10.000 dikali berapa kaleng? 400. Jadi ketemunya kan 4 juta. Ya, kalau dijual dalam bentuk buah segar itu untungnya berapa? 4.500.000. Tetapi ketika diproses lebih lanjut, ya, Anda akan terima pendapatan senilai 7.600.000. Nah, berarti Anda pilih dijual dalam bentuk buah segar ataukah dijual dalam bentuk buah kaleng? Dijual dalam bentuk buah kaleng. Nah, asumsinya ketika dijual dalam bentuk buah kaleng itu Anda harus sudah paham dan mahir dalam membuat produk kalengnya. Jadi asumsinya di sini Anda sudah lancar bikin